kembali lagi anak-anak ya untuk pembinaan karakter kita, dan tema kita pada pagi hari ini ialah aku merawat tubuhku. Nah, merawat tubuh itu artinya adalah perilaku menjaga tubuh kita agar selalu tetap sehat dan selalu tetap segar setiap harinya, agar anak-anak Bapak semua dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. Nah, untuk anak-anak Bapak juga semuanya, kita sudah diberikan nih sama Tuhan tubuh yang sehat nih. Kita sudah diberikan tubuh yang sempurna. Nah, maka dari itu kepada anak-anak Bapak semua diharapkan kita semua dapat merawat tubuh kita dengan cara baik dan benar. Nah, bagaimana sih Pak caranya merawat tubuh itu? Nah, bagaimana sih Pak caranya agar kita dapat merawat tubuh kita itu agar senantiasa sehat selalu? Nah, anak-anak Bapak semua, di sini mohon didengarkan sebentar. Nah, salah satu cara yang dapat anak-anak Bapak lakukan untuk menjaga tubuh supaya tubuh anak Bapak semua tetap sehat dan kuat, salah satunya adalah dengan cara mandi minimal 2 kali sehari. Nah, mengapa sih Pak kita harus mandi? Nah, anak-anak sendiri sudah tahu pastinya, apalagi di era pandemi seperti sekarang ini, untuk menjaga kondisi tubuh kita itu untuk tetap sehat dan tetap menjadi segar setiap harinya, itu adalah perlu merawat tubuh kita sehari-hari. Nah, salah satu caranya adalah tadi seperti yang Bapak katakan, mandi minimal 2 kali sehari. Tujuannya apa sih Pak? Kenapa kita harus mandi minimal 2 kali sehari? Nah, anak-anak Bapak semua, mengapa kita harus mandi minimal 2 kali sehari? Agar dapat membersihkan kotoran-kotoran ataupun kuman-kuman yang menempel pada tubuh kita. Seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana Pak cara merawat tubuh kita? Nah, cara yang kedua yang dapat anak-anak lakukan adalah dengan cara menggosok giginya. Jadi kepada anak-anak Bapak semua, nanti juga dapat menggosok giginya. Tujuannya agar kotoran-kotoran pada gigi kita, sisa-sisa makanan yang ada dalam gigi kita itu menjadi bersih, sehingga gigi kita tetap menjadi sehat dan tidak berlubang. Nah, seperti itu. Nah, anak-anak juga bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti bisa diterapkan di rumah masing-masing. Dan kepada anak-anak Bapak semua, perlunya menjaga tubuh kita agar tetap menjadi sehat. Nah, itu perlu dipupuk dari sekarang agar tidak selalu ketergantungan. Nah, jadi anak-anak Bapak semua supaya tidak ketergantungan dengan orang tua, abang, bahkan mungkin kakaknya. Nah, jadi anak-anak semua Bapak harapkan dapat melakukannya secara mandiri. Nah, jadi apalagi sih Pak selanjutnya cara-caranya untuk merawat tubuh kita itu agar menjadi sehat dan kuat? Nah, selanjutnya adalah yang ketiga, anak-anak bisa memperhatikan kukunya masing-masing. Nah, ayo anak-anak semua coba perhatikan kukunya masing-masing. Nah, apakah ada yang hitam atau ada nih anak-anak Bapak yang kukunya panjang? Nah, anak-anak perhatikan ya. Nah, kenapa sih Pak kuku juga harus kita perhatikan? Nah, anak-anak, apabila kuku kita panjang ataupun kotor, otomatis cacing-cacing akan dengan mudah menyimpan telurnya pada kuku anak-anak semua. Nah, maka dari itu Bapak harapkan kepada anak-anak semua tetap menjaga kebersihan kukunya dan merawat kukunya. Apabila ada yang panjang, anak-anak boleh dapat memotongnya, tentunya dengan pengawasan orang dewasa. Nah, jika anak-anak nanti di rumah ada kukunya yang panjang boleh disuruh oleh orang tuanya, atau misalnya mamanya disuruh memotong kukunya. Atau jika punya kakak atau abang, boleh disuruh kakak ataupun abangnya, karena untuk menjaga diri juga kita harus tetap waspada. Kita harus tetap bersih. Kita harus menjaga tubuh kita agar tetap sehat. Nah, selanjutnya anak-anak Bapak semua, setelah itu untuk dapat menjadikan tubuh kita itu tetap sehat dan kuat, anak-anak Bapak semua juga perlu salah satu caranya juga adalah dengan merapikan rambut. Contohnya seperti Bapak ini ya. Nah, untuk anak-anak laki-laki boleh rambutnya dipotong rapi. Untuk menghindari perkembangbiakan kuman-kuman ataupun bakteri yang ada di tubuh kita. Untuk anak-anak Bapak yang perempuan, nanti boleh rambutnya disisir rapi ataupun diikat rapi sehingga enak dilihat. Jadi
Salah satu caranya juga itu adalah merapikan rambut kita. Nah, karena kuman ada di mana-mana, nah ya, kita tidak tahu karena kuman itu bersebaran di mana-mana. Nah, maka dari itu, Bapak harapkan kepada anak-anak Bapak semua dapat menerapkannya dalam kehidupan pribadi masing-masing di rumah anak-anak Bapak sendiri secara pribadi, secara individu. Dan Bapak harapkan anak-anak semua dapat melakukannya dengan sendiri. Nah, ya. Nah, selanjutnya bagaimana lagi, Pak? Nah, tadi kita sudah ada mandi minimal sehari 2 kali. Nah, tadi sudah ada merawat kuku, memotong rambut, menggosok gigi. Selanjutnya apa, Pak? Nah, anak-anak semua, selanjutnya adalah salah satu cara berikutnya untuk dapat menjaga agar tubuh kita menjadi tetap sehat, itu ialah dengan cara mencuci tangan kita dengan baik dan benar. Nah, sesuai dengan anjuran pemerintah kita, apalagi dengan kondisi pandemi sekarang ini. Nah, anak-anak pastinya sudah tahu ya bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Nah, yang pertama itu dengan menggosok kedua telapak tangan kita seperti ini. Nanti anak-anak Bapak di rumah boleh mencobanya di rumah dan dapat diterapkan. Digosok seperti ini untuk kedua telapak tangannya. Kemudian anak-anak boleh melakukannya seperti ininya, digosok pada bagian atas. Nah, seperti ini, lakukan kedua tangannya, yang tangan kanan dengan tangan kiri. Nah, setelah itu anak-anak Bapak semua dapat menggosok di sela-sela jarinya seperti ini. Nah, selanjutnya anak-anak boleh membuat tangannya seperti ini, kemudian digosok seperti ini. Nah, jika sudah selesai, nanti sebaliknya, nah anak-anak Bapak semua juga lakukan seperti ini, kebalikannya. Selanjutnya nanti anak-anak Bapak semua boleh memutar ibu jarinya juga seperti ini. Nah, nanti dilakukan juga bergantian semua jarinya. Dan yang terakhir itu seperti ini. Jadi anak-anak semua diwajibkan, karena untuk sekarang ini, apalagi kondisi pandemi sekarang ini, itu mencuci tangan itu adalah sebuah hal yang wajib. Nah, ya. Jadi kepada anak-anak Bapak semua diharapkan mampu bekerja mandiri, merawat tubuhnya masing-masing dengan mandiri tanpa bantuan orang lain. Nah, itu yang Bapak harapkan dari anak-anak Bapak semua. Dan pastinya ya, untuk mencuci tangan ini itu diharapkan menggunakan sabun. Nah, ya, menggunakan sabun yang bersih. Nah, jika ada disarankan, Bapak sarankan menggunakan sabun cair. Dan itu ketika kita membilas tangan itu diharapkan Bapak sarankan membilasnya di air yang mengalir agar kuman-kuman yang ada di dalam tangan kita, yang ada di tangan kita itu langsung hilang. Nah, jadi diharapkan kepada anak-anak Bapak semua membersihkannya, membilasnya di air yang mengalir. Nah, ya. Nah, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya apa lagi, Pak? Nah, tadi sudah ada nih membersihkan kuku dan lain sebagainya sampai mencuci tangan. Nah, kan sudah lengkap, Pak. Apa lagi? Nah, anak-anak semua, selain daripada itu, kita juga untuk menjaga kesehatan agar tetap sehat. Nah, anak-anak Bapak semua, Bapak harapkan salah satu cara yang dapat kita lakukan juga adalah mengkonsumsi makanan yang bergizi. Nah, makanan 4 sehat, 5 sempurna. Nah, itu contohnya bagaimana, Pak? Nah, anak-anak masih ingat ya, makanan 4 sehat, 5 sempurna yang pastinya ada karbohidratnya, mengandung karbohidrat. Nah, karbohidrat ini bisa ditemukan di mana, Pak? Nah, karbohidrat ini bisa kita temukan pada nasi, kentang, roti, mie, dan lain sebagainya yang mengandung karbohidrat. Nah, selanjutnya apalagi, Pak? Nah, setelah mengkonsumsi makanan yang berkarbohidrat, kita juga perlu mengkonsumsi makanan yang mengandung nutrisi. Ya, kita juga perlu mengkonsumsi makanan yang mengandung nutrisi ataupun yang bergizi seperti dari hewani ataupun dari daging ayam misalnya, ataupun dari hewan-hewan yang ada di laut. Nah, anak-anak semua dapat mengkonsumsi itu karena protein yang dihasilkan daripada hasil hewani itu adalah itu juga akan diserap oleh tubuh kita, sehingga tubuh kita akan mampu menetralisir setiap energi ataupun mampu menerima ataupun meresap semua energi yang ada dalam tubuh kita, sehingga tubuh kita tetap menjadi sehat. Nah, selanjutnya apa, Pak? Tadi sudah ada karbohidrat, sudah ada
nutrisinya. Nah, selanjutnya adalah mengkonsumsi sayur-sayuran. Nah, anak-anak semua, siapa di sini yang tidak pernah makan sayur? Ayo. Wah, luar biasa sekali. Ternyata anak-anak Bapak semua suka mengkonsumsi sayur-sayuran ya. Jadi sayur-sayuran itu juga sangat penting bagi kesehatan kita. Maka dari itu Bapak sarankan supaya anak-anak Bapak semua tetap mengkonsumsi sayur-sayuran sebagai tambahan konsumsi makanan kita sehari-hari. Karena sayur-sayuran itu juga sangat bermanfaat bagi tubuh kita ya. Nah, selanjutnya perlu juga kepada anak semua mengkonsumsi buah. Nah, ya, bila perlu, jika perlu anak-anak juga mengkonsumsi buah. Selanjutnya anak-anak juga perlu mengkonsumsi susu untuk melengkapi kebutuhan ataupun nutrisi anak-anak Bapak semua. Nah, anak-anak Bapak semua, seperti itulah cara-cara yang dapat kita lakukan untuk dapat merawat agar tubuh kita tetap menjadi sehat. Nah, di sini Bapak harapkan, Bapak yakin anak-anak semua sudah pada paham dan mengerti ya, bagaimana caranya untuk merawat tubuh kita, bagaimana caranya menjaga tubuh kita agar tetap menjadi sehat setiap harinya. Nah, di sini Bapak harapkan kepada anak-anak semua untuk mendalami ataupun supaya anak-anak Bapak semua lebih paham nih bagaimana cara untuk merawat tubuh kita dengan baik dan benar. Bapak ingin kepada anak semua, Bapak tugaskan kepada anak-anak Bapak semua untuk bermain peran dalam hal contohnya seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, untuk membersihkan diri kita, merawat tubuh kita. Nanti anak-anak semua dapat membuat dalam bentuk video, lalu nanti dikirimkan kepada wali kelasnya masing-masing. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan hari ini. Terima kasih, selamat pagi.